Tribuner, semuanya apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tribuners, mudik itu memang menyenangkan ya, tapi terlalu lelah saat mudik itu bisa beresiko terhadap gangguan kesehatan, apalagi bagi kalian yang punya resiko penyakit jantung. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkap terkait dengan tips mudik bagi mereka yang punya penyakit jantung. Nah, untuk membahas hal tersebut kita sudah ada narasumber. Ada Dr. Ignatius Jansen dari selaku konsultan intervensi dan aritmia jantung dari Eka Hospital BSD. Halo dokter. Halo, selamat siang, Mbak Pebi. Siang dokter, apa kabar dok? Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Dok, ini Ya. mau tanya dok, apa benar kalau penyakit jantung itu katanya rawan kambuh kalau mudik? Ini gimana nih dok penjelasannya? Oke, jadi pasien dengan penyakit jantung tentu saja seperti pasien-pasien yang lainnya bukan berarti tidak boleh mudik ya, Mbak Pebi. Cuman memang ada beberapa tips atau sarannya bagi pasien-pasien ini supaya mereka bisa mudik dengan lancar. Nah, tidak tertutup kemungkinan seperti kita ketahui pasien yang mudik, terutama yang mengendarai atau lewat jalan darat itu pasti akan menghabiskan waktu sampai berjam-jam, kelelahan, kemudian kadang-kala juga sampai lupa minum obat dan lain sebagainya, sehingga bisa memicu atau timbulnya penyakit-penyakit jantung yang selama ini sudah diderita. Ya, seperti itu sih, Mbak Baby. Dok, ini bicara soal penyakit jantung, sebetulnya sakit jantung tuh penyebabnya apa sih dok? Karena kan mungkin bagi yang awam kita sering dengar ya ada yang namanya serangan jantung, terus juga ada yang namanya kelainan irama jantung. Itu sebetulnya beda-beda atau penyebabnya apa gitu dok? Oke, jadi yang namanya jantung itu kan suatu organ yang di tubuh kita ya sebagai pompa, tapi komponen dari jantung ini sebenarnya banyak sekali. Ada pembuluh darah jantung yang kita tahu kalau ada penyumbatan kita kenal sebagai penyakit jantung koroner. Tetapi selain itu juga ada gangguan irama jantung atau kelainan aritmia, ada penyakit katup jantung, ada penyakit di otot jantung. Jadi tidak semua yang kita sebut sebagai penyakit jantung itu bisa menyebabkan serangan jantung karena kelainannya berbeda-beda. Kalau kaitannya dengan otot jantung, maka kita sebut sebagai penyakit gagal jantung. Kalau ada gangguan irama jantung, kita kenal sebagai aritmia. Seperti itu. Jadi dan penyebabnya beda-beda. Yang kita kenal yang paling banyak memang penyumbatan yang faktor resikonya tentu saja seperti kita ketahui darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok, juga ada riwayat keturunan dari keluarga. Seperti itu. Oke. Nah dok, tapi mungkin sekarang juga kita sering dengar kalau katanya gaya hidup itu kan menentukan juga ya dok ya, bisa beresiko terhadap tadi penyumbatan. Tapi kalau yang untuk aritmia atau gangguan irama jantung sendiri seperti apa dok? Oke, jadi memang benar tadi Mbak Baby bilang yang namanya penyakit penyumbatan pembuluh darah jantung itu memang sebagian besar kita bisa cegah dengan menghindari faktor resiko yang tadi sudah disebutkan. Tapi kalau gangguan irama jantung sendiri memang sebenarnya tidak ada faktor resiko yang utama ya, jadi karena dia multifaktorial. Jadi bisa diderita bahkan dari bayi baru lahir sampai dengan pasien-pasien yang sudah tua. Penyebabnya juga banyak macam. Jadi karena banyaknya kelainan gangguan irama jantung atau aritmia ini, maka pasien-pasien dengan gangguan irama ini harus kontrol ke dokter penyakit jantung untuk mengetahui jenis penyakit gangguan iramanya dan mendapatkan pengobatan mungkin sebelum mudik. Seperti itu, Mbak Piwi. Oke, nah dok, ini menarik sih dok, karena banyak juga orang yang mungkin tidak sadar atau tidak tahu bahwa sebenarnya mereka beresiko juga dok. Nah ini mungkin ada tanda-tanda atau gejala yang bisa dikenali sebelum mereka berangkat mudik sehingga bisa dilakukan persiapan juga nih dok dari segi kesehatan. Oke, jadi pasien-pasien dengan jantung, apapun penyakit jantungnya, entah dia gangguan irama jantung, atau penyakit jantung koroner, atau gagal jantung, memang disarankan untuk pertama kontrol terlebih dahulu ke dokter jantungnya untuk memastikan kalau kondisinya memang cukup fit untuk menjalani mudik. Apalagi kalau misalnya pasien tersebut juga harus mengendarai kendaraan dan harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan. Yang kedua, tentu saja jangan lupa untuk mengkonsumsi obat-obat rutin yang selama ini dikonsumsi, supaya penyakit jantungnya ini bisa terkontrol dan terkendali dengan baik. Yang ketiga, tentu saja selama perjalanan tidak tertutup kemungkinan pasti pasien akan cenderung untuk mengalami stres, apalagi perjalanan yang jauh yang berjam-jam. Nah, hindari stres dan harus cukup istirahat selama perjalanan. Dan biasanya kita juga menyarankan untuk tidak mengkonsumsi misalnya kopi
minuman berkafein ataupun minuman berenergi secara berlebihan, karena ini juga bisa mengganggu kerja dari jantung. Saya rasa itu sih Mbak Febi yang perlu kita perhatikan. Dan kalau memang ada keluhan, ya ada keluhan tadi ya, ada sesak nafas atau nyeri dada atau berdebar, ya memang ada baiknya sebelum mudik kita kontrol terlebih dahulu. Itu dia tuh penting tuh dok, bahwa tidak boleh mengkonsumsi kafein ya dok, karena kita kadang kalau lagi mudik menghilangkan ngantuk larinya ke kopi, minum kopi, itu sebetulnya nggak boleh ya dok? Bukan sih, bukan yang saya bilang tuh minuman berkafein yang secara berlebihan. Bukan Oke. berarti tidak boleh sih. Sebenarnya konsumsi kopi itu 2-3 gelas dalam satu hari itu masih diperbolehkan. Tetapi memang yang disarankan adalah kopi hitam tanpa gula ya. Karena memang sebenarnya kopi itu adalah salah satu minuman yang sehat yang boleh dikonsumsi bahkan untuk pasien-pasien dengan jantung. Yang jahat Hmm. itu kan sebenarnya temannya nih, gulanya, krimernya, atau gorengan, atau rokok, dan lain sebagainya. Itu yang harus dihindari. Dan selama mudik memang tidak dikonsumsi secara berlebihan, artinya tidak melebihi 2-3 gelas sehari karena bisa menyebabkan kerja jantung lebih berat. Apalagi minuman-minuman berkafein, minuman berenergi yang mengandung kafein dalam jumlah yang sangat tinggi. Tentu saja ini menjadi tidak sehat apabila dikonsumsi secara berlebihan dengan dalih untuk supaya lebih alert, supaya lebih sadar pada saat mudik, seperti itu. Berarti boleh ya dok ya, asalkan masih dalam Boleh, batas konsumsi yang aman. Dok, ini betul sekali. sebetulnya apa sih dok pemicu penyakit jantung itu kambuh dok, selain tadi dari faktor kelelahan juga? Yang paling sering biasanya sih karena pasien lupa minum obat. Ya, pasien lupa minum obat, kemudian juga kelelahan dan stresor yang tinggi, yaitu yang menyebabkan jadi pencetus dari penyakit jantungnya, entah itu gagal jantung, entah itu penyakit jantung koroner atau gangguan irama jantung. Ya, jadi memang betapa pentingnya selama mudik memang pasien diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, jangan lupa minum obatnya dan hindari stres dan cukup beristirahat seperti itu. Itu yang memang menjadi pencetus paling utama dan terutama memang lupa minum obat. Seperti itu. Lupa minum obat. Berarti memang tidak boleh lepas gitu ya dok ya. Artinya sesuai Ya, dengan anjuran yang dokter berikan. Kalau sumpahnya harus minum obat selama seminggu, seminggu harus sampai habis gitu ya dok ya. betul. Jadi kalau memang obat-obat yang rutin diminum, jadi ada penyakit-penyakit jantung tertentu seperti penyakit jantung koroner, itu memang ada obat-obat yang harus diminum terus-menerus dan tidak boleh dilupakan. Maksudnya, kalau misalnya terlupa, tentu saja ini akan menjadi pemicu. Atau pasien dengan gagal jantung ada obat-obat yang memang harus dikonsumsi, misalnya obat untuk mengurangi cairan. Nah, itu kadangkala pasien malas minum karena takut kalau dia minum nanti di jalan susah untuk ke belakang gitu kan. Tapi ternyata justru kalau misalnya tidak mengkonsumsi obat ini, cairannya tertumpuk, malah bisa membuat pasien tersebut menjadi sesak nafas, sehingga justru malah tidak baik buat pasien. Makanya obat yang rutin diminum, yang sesuai yang disarankan oleh dokter jantungnya, memang sebaiknya dikonsumsi secara teratur dan tidak dilupakan. Oke, Dokter Yansen, ini ada pertanyaan nih dok. Katanya Ya. tadi selain untuk orang yang sudah memiliki riwayat sakit jantung, untuk mereka yang belum atau yang tidak, yang dikatakan sehat, sebetulnya beresiko juga nggak sih dok? Kayak misalnya kelelahan atau beraktivitas berlebihan. Karena kan kita sering dengar juga bahwa penyakit jantung itu jadi penyebab kematian mendadak gitu dok. Itu kenapa dok? Oke, jadi sebenarnya pasien yang secara fisik sehat, yang memang sudah pernah atau memang riwayat menjalani medical check up dan dinyatakan sehat jantungnya, sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya pasien tersebut dalam kondisi kelelahan. Ya, jadi yang memang beresiko untuk penyakit jantung memang sebelumnya memang sudah ada penyakit jantung yang entah diketahui atau tidak diketahui. Jadi bisa saja pasien yang sebenarnya kelelahan kemudian terkena penyakit serangan jantung, tetapi bukan berarti sebelumnya tidak ada, mungkin tidak diketahui dengan baik atau tidak pernah medical check up sebelumnya. Jadi makanya bagaimana pentingnya pasien-pasien atau misalnya kita sebelum mudik kita harus mengetahui kondisi fisik kita terlebih dahulu, misalnya dari hal-hal yang paling sederhana, kita mengukur tekanan darah, apakah tekanan darah kita cukup terkontrol atau tidak, kemudian gula kita bagaimana. Kalau kita punya penyakit-penyakit ini, tentu saja apalagi dengan stresor yang tinggi, tensi bisa naik dan itu bisa berbahaya buat pasien. Tidak hanya bisa mencetuskan penyakit jantung, tapi juga penyakit yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau pasien sehat, sebenarnya menjalani mudik itu tidak ada masalah dan bukan berarti mudik itu mencetuskan penyakit jantung. Bukan seperti itu. Jadi memang sebelumnya memang sudah ada, mungkin selama ini tidak pernah diketahui.
Gitu, tidak Pak Wibi. terdeteksi gitu ya dok ya. Iya, betul Nah sekali. ini penting banget nih Tribuners di rumah bahwa kita harus rutin melakukan tes kesehatan juga ya dok. Termaksud juga bagi mereka yang sudah punya riwayat jantung sebelum berangkat mudik mungkin harus konsultasi juga nggak dok? Betul, jadi tadi salah satu tipsnya memang sebelum berangkat mudik memang sebaiknya kontrol ke dokter jantung yang biasa ditemui. Supaya apa? Supaya bisa dievaluasi terlebih dahulu kondisi jantungnya. Apakah cukup ideal, cukup fit untuk menjalani mudik atau tidak. Pasti nanti dokternya bisa memberikan tips yang memang harus dijaga supaya bisa menjalani mudik dengan baik. Jadi jangan lupa eh, pasien-pasien jantung untuk kontrol terlebih dahulu sebelum menjalani mudik, apalagi kalau memang mudiknya dalam jangka waktu yang panjang, berjam-jam di jalan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi ada tanda atau gejala nggak sih dok yang bisa dikenali sebagai warning gitu? Kayak misalnya, aduh kemungkinan saya nggak kuat nih nanti pas melakukan perjalanan kayak gitu tuh tanda-tandanya apa dok? Iya, misalnya pasien mengeluh tadi sesak napas atau nyeri dada, atau misalnya pasien melakukan aktivitas yang ringan, sudah ada keluhan. Misalnya pasien naik tangga 2 lantai, kemudian sudah mengalami sesak nafas, ya, rasanya nggak nyaman di dada, atau misalnya berdebar-debar kencang. Nah, itu salah satu tanda kalau misalnya penyakit jantungnya dalam kondisi yang tidak stabil. Tentu saja dalam kondisi tidak stabil seperti ini tidak disarankan untuk melakukan perjalanan mudik yang terlalu jauh atau menghabiskan waktu sampai sekian lama di jalan, karena ini bisa berbahaya buat pasiennya. Sehingga diharapkan ketemu dengan dokternya terlebih dahulu, diberikan obat terlebih dahulu sampai penyakitnya cukup stabil. Apalagi kalau keluhan yang muncul itu dalam kondisi istirahat, misalnya pasiennya hanya duduk santai saja, tetapi sesak nafas, keluhan nyeri dada, atau berdebar-debar itu muncul. Ya, jadi harus aware dan hati-hati apabila ada tanda-tanda dari penyakit jantung ini yang muncul pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Seperti itu. Nah, itu dia Tribuners. Jadi jangan dianggap sepele ya dok ya. Karena kan kadang kita kalau merasa Nah, nggak terlalu parah nih ya udahlah gitu. Padahal itu juga bisa jadi tanda bahaya ya dok. bisa sekali. Jadi misalnya pasien-pasien, ya kita sebagai salah satu tanda ya, artinya pasien ini secara fisik tidak siap atau kondisi jantungnya tidak stabil karena memang dalam kondisi istirahat atau dalam kondisi aktivitas yang ringan sebenarnya ada gangguan. Nah, hal-hal ini mungkin ada obat yang belum terkontrol dengan baik, maksudnya penyakitnya tidak terkontrol, atau ada obat yang mungkin harus ditambahkan atau dosisnya harus dinaikkan supaya kondisinya jadi lebih baik. Oke, Dokter Yansen, kira-kira kita pengen tahu juga nih dok, mungkin untuk dari keluarga atau orang-orang yang mendampingi mereka yang mudik dengan penyakit jantung, mungkin ada pertolongan pertama yang bisa menjadi pegangan mereka gitu, persiapan mereka selama melakukan mudik nanti seperti apa dok? Kira-kira ada nggak? Oke, jadi yang pertama memang untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung memang disarankan ketika mudik itu disertai dengan pendamping. Jadi tidak mudik sendirian, maksudnya ya, membawa kendaraan sendirian tentu saja akan sangat berbahaya kalau dalam kondisi misalnya ada serangan yang bisa timbul pada saat mudik. Ya, pertama harus ada pendamping. Yang kedua juga tadi obat-obat yang tersedia, obat-obat yang konsumsi rutin itu harus disimpan dalam jangkauan tangan. Artinya kalau sesuatu terjadi bisa dikonsumsi dalam waktu seketika. Yang ketiga, jadi pendamping juga harus mengetahui kalau misalnya ternyata pasien jantung ini sudah mulai ada keluhan. Misalnya ketika mudik mulai terasa sesak atau rasa tidak nyaman di dada, tentu saja harus beristirahat dan kalau perlu dibawa ke rumah sakit terdekat. Pertolongan pertamanya biasa pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner itu ada obat yang di bawah lidah yang dikonsumsi kalau misalnya dadanya rasa nyeri. Nah, itu bisa dikonsumsi ketika pasien mengeluh sesak nafas atau nyeri dada, bisa dikonsumsi di bawah lidah untuk mengurangi nyeri. Tetapi ini hanya pertolongan pertama. Tentu saja pasien harus dibawa segera ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Mungkin kalau perlu mendapatkan obat-obat secara infus untuk memperbaiki kondisi pasien. Saya rasa itu. Dok, ini saya pernah dengar juga, pernah ada info katanya kalau untuk mengatasi, maksudnya pertolongan pertama pada pasien aritmia khususnya yang gangguan irama jantung, katanya kalau diletakkan benda dingin di atas wajah itu bisa jadi pertolongan pertama juga, benar apa enggak dok? Oke, jadi benar sekali sih Mbak Baby. Jadi yang pertama tadi yang sebelumnya saya sebutkan itu adalah pertolongan pertama untuk pasien dengan penyakit penyumbatan pembuluh darah jantung. Sedangkan kalau pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia, terutama irama jantung yang cepat,
itu ada beberapa step, ya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama. Salah satunya sudah disebutkan sama Mbak Pebi tadi. Jadi memang kita letakkan biasanya benda dingin ya, jadi ada es batu ditaruh di kantong, kemudian diletakkan di wajah supaya memang ada supaya bisa mengembalikan gangguan irama yang tidak normal cepat itu kembali ke normal kembali. Atau yang lebih efektif sebenarnya kita melakukan tindakan vagal, artinya kita menutup hidung kita, menutup mulut kita, kemudian kita mengedan sekencang-kencangnya ya. Seperti itu ya, mengedan sekencang-kencangnya tujuannya untuk mengembalikan gangguan irama yang cepat atau takikardia ke gangguan irama yang normal kembali. Jadi itu adalah step-step yang bisa dilakukan pada pasien dengan gangguan irama yang cepat ketika gangguan iramanya muncul. Tentu saja yang bisa kita lakukan lainnya adalah tadi membawa obat pertolongan pertama. Saya yakin pasien-pasien dengan gangguan irama jantung biasanya sudah dibekali obat-obatan yang dikonsumsi saat diperlukan kalau gangguan iramanya muncul. Gitu Mbak Pipi. Ini gangguan irama yang dimaksud dengan aritmia ini seperti misalnya jantung berdebar tidak karuan atau bagaimana sih dok? Mungkin untuk yang awam masih belum mengerti nih dok. Oke, gangguan irama jantung sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah gangguan irama jantung yang lambat, dan yang kedua adalah gangguan irama yang cepat atau tidak beraturan. Nah, step yang tadi disebutkan adalah gangguan yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan irama yang cepat atau tidak beraturan. Ya, jadi dengan gangguan irama cepat dan tidak beraturan itu terjadi dalam tanda kutip, jadi kayak ada konslet atau gangguan irama sehingga jantungnya berdebar tidak beraturan. Dan ini bisa dibantu dengan pertolongan pertama dengan obat-obatan atau tadi step-step yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan gangguan irama ini kembali ke gangguan irama ke irama yang normal. Sebelum dibawa ke rumah sakit tentu saja. Oke, berarti memang cukup banyak kompleks juga ya dok ya seputar jantung ya dok ya. Ternyata ada banyak ini mungkin Tribuners di rumah juga masih belum kurang paham dengan macam-macam penyakit jantung sendiri. Tapi sebetulnya dok, di antara banyaknya penyakit jantung tadi, apakah semuanya itu tidak bisa kembali normal, artinya sembuh total begitu dok? Atau mungkin sebetulnya pengobatan bisa membantu pasien untuk kembali hidup normal begitu dok? Ada beberapa penyakit jantung yang sebenarnya bisa hidup normal, bisa sembuh, dan bahkan tidak perlu minum obat lagi setelah itu. Salah satunya adalah gangguan irama jantung. Tadi gangguan irama jantung secara sederhana mungkin terjadi konslet atau gangguan listrik di jantungnya. Jadi jantung kita tuh juga punya baterai dan punya kabel-kabel. Nah, yang disebut dengan gangguan irama itu atau aritmia kalau baterai jantung kita atau kabel kita bermasalah. Nah, ketika kabel kita bermasalah, nah, itu akan menyebabkan konslet listrik yang kita kenal dengan gangguan irama jantung atau takikardia tadi yang denyutnya menjadi sangat cepat sekali. Dengan beberapa tindakan, salah satunya kateter ablasi itu bisa mengembalikan fungsi kabel listriknya ini kembali normal dan pasien bisa sembuh dan tidak harus minum obat kembali. Tetapi memang sebagian besar pasien-pasien penyakit jantung memang membutuhkan obat yang harus dikonsumsi terus-menerus. Contohnya pasien dengan darah tinggi, pasien dengan penyakit jantung koroner harus minum pengencer darah seumur hidup, juga pasien-pasien dengan kelainan katup atau pasien-pasien dengan gangguan otot jantung. Itu memang ada obat-obat yang harus dikonsumsi terus-menerus. Sedangkan untuk aritmia, ada sebagian besar memang yang ternyata bisa sembuh dengan beberapa tindakan kateterisasi untuk menyembuhkan penyakit ini. Baik, dokter. Nah, dok, ini mungkin terakhir nih, dok. Karena waktu kita terbatas, dokter. Mungkin selain tadi dari harus konsultasi, kemudian juga obat tidak boleh lepas, kira-kira tips apa lagi nih, dok, yang bisa di-share ke Tribuners di rumah menjelang persiapan mudik Lebaran nanti? Oke, Tribuners semuanya, jadi artinya yang paling penting adalah terutama pada pasien-pasien penyakit jantung untuk mengenali dirinya sendiri. Kalau memang merasa kondisi fisiknya tidak fit, tentu saja sangat-sangat disarankan untuk kontrol terlebih dahulu. Beberapa tips tadi beberapa tanda tadi sudah dijabarkan, misalnya kalau kita menjadi cepat lelah atau aktivitas ringan saja sudah terganggu, merasa sesak, nyeri dada, nah itu kita harus aware.
Ya, kemudian yang kedua juga obat-obat rutin jangan pernah lupa untuk dibawa dan dikonsumsi tetap walaupun pasien dalam kondisi mudik. Jadi walaupun di perjalanan tetap obat-obat jangan lupa. Dan ketiga tadi selama perjalanan kalau ditemui tanda-tanda tidak nyaman tentu saja lebih baik istirahat atau bahkan kalau perlu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa apakah memang ada gangguan atau serangan yang muncul ketika mudik. Yang keempat juga tadi memang lebih baik ketika mudik itu tidak mengkonsumsi minuman berkafein secara berlebihan dan memang lebih baik disertai dengan pendamping supaya ada yang menjaga kalau misalnya terjadi sesuatu. Saya rasa sih itu tips yang bisa saya berikan untuk Tribuners sekalian yang mau mudik pada Lebaran nanti. Baik, terima kasih banyak Dokter Yansen. Sayang sekali waktu kita sudah habis nih dok, karena dokter juga masih harus lanjut praktek lagi ya dok ya. Ya. Kita sudahi dulu sesi kali ini. Dokter, sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung dengan Tribun Jakarta. Iya, Tribuners, itu dia sesi bincang-bincang kita bersama Dokter Yansen tadi. Nah, ada beberapa hal yang harus diingat ya. Pastikan kondisi tubuh harus dalam keadaan sehat dulu sebelum berangkat mudik, supaya mudik Lebaran nanti juga bisa tetap aman dan nyaman. Kita pun juga bisa lebih leluasa dan juga momen Lebaran bisa jadi hal yang menyenangkan untuk berkumpul bersama keluarga. Untuk episode kali ini kita sudahi dulu karena nanti akan ada episode-episode menarik lainnya yang membahas seputar topik-topik yang lagi ramai dan juga menarik nih Tribuners. Kita sudahi dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya.